Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Teman-teman, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, seperti melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, shalawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu taat dan selalu menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tausiah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa kedatangan bulan suci Ramadan tentunya selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Sebab bulan Ramadan begitu sangat mulia. Bahkan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam penuh keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar. Malam ini sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Kedatangan malam Lailatul Qadar, ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan tanda bahwa Lailatul Qadar itu tersebut hadir pada 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Sebagaimana sabdanya yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman sekalian, ya, sini Bapak akan menyampaikan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah malam yang penuh kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Teman-teman sekalian, dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Sesuatu mulia berarti sangatlah baik dan tentulah harus dikejar. Maka itu umat Islam disarankan memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir pada bulan suci Ramadan.
Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, salah satu sebab mengapa bulan Ramadan begitu istimewa, yakni karena di dalam bulan tersebut Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu sendiri diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasr ayat 1, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Surat Al-Qadar ayat 1. Teman-teman sekalian, keutamaan yang ketiga adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Bagaimana firman Allah yang artinya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 2 dan 3. Teman-teman sekalian, mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan ibadah dan amalan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar pahalanya sangatlah besar. Nilai pahalanya lebih dari orang yang beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 80 tahun. Sungguh sangat sayang bila dilewatkan begitu saja. Teman-teman sekalian, keutamaan yang keempat adalah malam penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Quran ayat 3 sampai 5 surat Ad-Dukhan. Teman-teman sekalian, disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada saat itu, pada saat Lailatul Qadar itu, para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan membagi-bagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Keutamaan yang kelima adalah malam ditetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Bagaimana firman Allah yang artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Teman-teman sekalian, dari ayat di atas, sebagian besar para ulama seperti Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, dan masih banyak lainnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dicatat takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah, takdir yang dimaksud di sini yaitu takdir sanawi, yakni takdir yang bersifat tahunan. Dan takdir tersebut tentunya ditulis dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memperbanyak ibadah di malam tersebut, maka ia akan memperoleh catatan takdir baik, takdir baik untuk 1 tahun ke depan hidupnya. Kemudian keutamaan yang keenam adalah malam penuh kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 5 yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Teman-teman sekalian, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat indah bagi umat muslim. Pada malam itu manusia tidak hanya diliputi keberkahan, tapi juga kesejahteraan.
Seseorang yang memperbanyak ibadah dan amalan-amalan di malam tersebut akan memperoleh kedamaian hati. Ia akan dibebaskan dari kerusakan, bahkan tidak ada setan yang mampu menggodanya. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah malam penuh ampunan. Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ahmad. Teman-teman sekalian, sayang sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dengan lebar. Ya, seseorang yang bertaubat dan berdoa maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ke-8 adalah malaikat-malaikat turun ke bumi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 4, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Surat Al-Qadar ayat 4. Teman-teman sekalian, kapan lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya berbondong-bondong ya turun ke bumi. Ya, di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril dan malaikat lainnya turun ke bumi membawa rahmat, ya, keberkahan serta kesejahteraan. Maka itu perbanyaklah membaca doa di malam-malam ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sungguh betapa beruntungnya orang yang memperoleh keberkahan di malam tersebut. Kemudian keutamaan yang ke-9 adalah pintu langit dibuka. Bagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala menyajikan atau Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Ya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang-orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan termasuk pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu langit. Para malaikat juga akan turun ke bumi. Sebab itu, kita bersungguh-sungguhlah dalam meningkatkan amal ibadah dan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang ke-10 adalah pintu neraka ditutup. Sebagaimana hadis Nasai yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Teman-teman sekalian, keistimewaan lain dari bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yakni ditutupnya pintu neraka. Malam tersebut hanya dipenuhi kebaikan-kebaikan. Umat Islam yang menjalankan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan disejukkan hatinya dan dipenuhi keberkahan. Kemudian keutamaan yang ke-11 adalah setan dibelenggu. Bagaimana ya hadis riwayat An-Nasai tadi ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi ya. Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup
pintu-pintu neraka jahim dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, selain tertutupnya pintu neraka, di bulan penuh rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga membelenggu para setan. Namun demikian, manusia juga masih bisa berbuat salah disebabkan oleh nafsunya sendiri. Teman-teman sekalian, keutamaan yang ke-12 adalah malam penuh kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, dari hadis di atas Rasulullah SAW menunjukkan betapa berartinya malam Lailatul Qadar. Sebab pada malam tersebut seluruh kebaikan diperuntukkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sedangkan mereka yang menghiraukan malam tersebut menjadi orang-orang yang merugi karena tidak mendapatkan apa-apa. Keutamaan yang ke-13 adalah meningkatkan iman dan takwa. Teman sekalian, bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, juga bisa menjadi peningkat iman dan takwa seseorang. Apabila ia sanggup menghabiskan waktu di malam tersebut dengan memperbanyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan lain, maka secara otomatis kadar keimanan orang tersebut tentu akan bertambah. Berbeda dari orang-orang yang hanya bermalas-malasan, hidupnya tidak akan berubah dan ia sulit mendapatkan hidayah. Kemudian keutamaan yang ke-14 adalah penenang hati. Sebagaimana yang telah dijelaskan di poin-poin sebelumnya, bahwa di malam Lailatul Qadar segala kebaikan diturunkan dari langit. Malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan, neraka ditutup dan setan dibelenggu. Maka pada saat tersebut hati orang-orang yang beriman akan menjadi tenang dan damai. Mereka bisa merasakan betapa manisnya iman dan betapa indahnya mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Kemudian keutamaan yang terakhir yang ke-15 adalah pahala dilipat gandakan. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hadis di atas menjelaskan bahwa segala amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan, bahkan hingga 700 kali lipat, baik itu sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya. Kecuali puasa, ya, puasa sendiri akan dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, setelah mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar di atas, ya, tentunya kita harus giat untuk beribadah agar memperoleh keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ingat, malam Lailatul Qadar itu tidak datang setiap hari, hanya 1 kali dalam setahun.
Apabila kita sanggup menjalani dengan bersungguh-sungguh, maka nilai-nilai pahalanya bisa membantu memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, demikianlah tausiah ya singkat pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup ya tausiah ini dengan membaca kafaaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.